sehari itu habis berapa belanjanya. Belanja kurang lebih 300. Terus omset harian sekarang ya 500-600 ya, banyak sekali. paling banyak 1,5 sampai 2 juta gitu. 2 juta sehari Ya. Soalnya dulu kita pernah buka yang di selatan awal-awalnya. pernah nggak Mas dalam sehari itu nggak laku? Alhamdulillah enggak pun laku tapi dikit. Oh, paling rendah berapa Mas kalau dulu? Cuma dapat 5 porsi. Sekarang berapa porsi kalau sehari? Kalau sekarang kurang lebih ya 70 makanya. 70 ya. Halo, nama saya Reno. Saya pengelola dari Kebun Sate yang bernama di Jalan Kaliurang KM10. Monggo teman-teman yang mau mampir, silakan dicicipi. Mas, ini satenya ya Mas ya? Ya, ini satenya. Ini satu hari berapa tusuk Mas? Kita Habisnya? satu loyang gini ya kira-kira 150. 150. Dari tahun 2000 awal 2022 kan saya mencari kerjaan. Terakhir itu di Surabaya saya kerja di kuliner juga. Jadi ada tawaran dari teman saya, mau nggak kerja di ayam, potong ayam gitu. Nah, saya bilang gajinya sama nggak kayak kita sama yang di sini. Dia bilang saya tambahin. Ya udah, saya akhirnya maulah pulang ke Jogja lagi untuk kerja di ayam potong, ayam segar gitu. Itu bumbunya apa tuh Mas? Kok bisa merah? Ini kita pakai angkat dan sama bumbu kacang. Apa? Angkat sama bumbu kacang. Oh, Angka. Saya kerja setahun di ayam potong. Habis itu teman saya pengen buka kulineran, tapi bingung apa sih. Saya juga nggak tahu apa yang dia suka gitu. Terus awal-awalnya pengen nyoba di Carica. Saya belajar ya di Carica sampai bisa. Ada kendala menu lah pokoknya, kira-kira wah ini kayaknya kurang pas kalau dijual. Ini dicelup berapa kali kalau kayak gini Mas? Kita cuma dicelup aja sekali tapi sampai basah seluruhnya gitu Mas. Sambil cari-cari tempat usaha kita di jalan-jalan gitu. Akhirnya ada tetangganya ada jual sate Madura. Kok rame banget gitu. Nah, teman saya bilang, wah gimana kita coba bikin sate aja? Boleh, tapi jangan Madura, kita bikin khas sendiri aja. Tapi apa bedanya? Ya kita tetap bumbu kacang tapi yang beda lah. Nah, bingung, kita masih bingung. Gak lama kemudian ada salah satu pelanggan gitu, dia juga koki gitu ya, bincang-bincang gitu, bilang kalau yang warna buat daging tuh apa aja sih bahannya gitu. Nah, dia bisa coba pakai angka tuh lebih alami, herbal soalnya, tapi harganya mahal. Bumbunya kita pakai bumbu kacang Ya. merahnya kita pakai angka. Angka itu apa Mas? Angka itu beras Cina Mas. Oh, angka sih. Beras Cina. Itu langka ya Mas ya? Belinya di mana Mas? Kita online. Online. Ya. Mahal nggak sih Mas kalau ini? Per kilonya 120. 120 gitu ya? Lumayan. Beli angka sedikit dulu. Saya coba ke daging itu, potongan daging. Itu awalnya kurang bener lah gitu pokoknya. Belajar terus saya sampai benar-benar si angka sama daging itu bisa kecampur rata enak lah gitu. Akhirnya selama 3 bulan jadilah awal sate merah itu. Dan saya kombinasikan sampai bumbu kacang. Ini dicelup lagi enggak Mas? Ya, habis matang terus lagi. Berapa kali Mas? Sebelumnya 2 kali, sebelum sama juga. Udah kita nyari tempat, dapat di Jakal Bawah, mutarannya Indobrosur kalau nggak salah itu. Di sana kita nyewa setahun nyewanya, tapi kita bayarnya per bulan. Kita awalnya cuma berdua sama temen itu yang modal awal. Saya cuma belanja sama bikin resep itu, sambil belajar lah, sambil jalan gitu, berdua. Seminggu kita ngeliat orang satu untuk bantu-bantu. Alhamdulillah awal bulan pertama itu udah rame, bulan berikutnya juga udah rame. Terus kita ngeliat orang 3 orang itu, jadi totalnya 4 orang karyawan kan. Kurang lebih 4 bulan di situ rame. Mas, ini bakarnya berapa menit? Bakarnya cukup cepet sih Mas, nggak sampai 1 menit kita. Biasanya Dari sekali api bakar itu berapa Mas?
Sekali bakar setengah matang kita banyak sih mas. Di sini cukup untuk 30. 30. Ya, mungkin ada pas rame-ramenya itu 5 bulan, 6 bulan itu rame-ramenya, terus ada kendala yang punya sewaan itu menaikkan harga tiba-tiba dan mahal gitu kan, jadi kita kayak wah kaget gitu loh, kok langsung segini. Ya, teman juga mungkin keberatan kan, makanya kita yaudahlah, gak apa-apa, yang penting kita di sini udah dapat pelanggan juga, kita nyari tempat lain aja, yang penting di Jakal gitu. Bulan November tuh kita nyari udah dapat di sini di Jakal atas utara Pasar Kentan itu, di ruko-ruko. Alhamdulillah dapat ruko murah, kita nyoba di sini. Awal-awalnya juga masih sepi, tapi habis sebulan gitu udah rame lagi, udah pada tahu pindah di sini gitu sampai sekarang. Ya. Paling laris itu jam berapa mas? Di atas jam 6 sore. Jam 6 sore. Ya. Buat makan malam ya mas? Ya, malam-malam pokoknya lebih malam. Wangi ya mas ya? Ya. Dalam satu hari itu butuh daging ayam berapa kilo sih mas? Dalam satu hari? Kita 2 hari biasanya kalau pesan ayam itu. Berapa kilo? Jadi sekitar 15 sampai 20 kilo. Itu ada marinasi sendiri nggak sih buat Untuk- yang iya. ayamnya sendiri? Ada. Ayamnya sendiri juga udah dimarinasi sebelumnya. Berapa jam mas? Setengah jam Setengah jam udah cukup. cukup Kayak sehari itu habis berapa belanjanya. belanja? Belanja kurang lebih 300. 300. Terus omset harian? Omset harian sekarang ya 500-600. 500-600 ya. Paling banyak 1,5 sampai 2 juta gitu. 2 juta sehari. Ya. Mas warungnya bukanya jam berapa ini mas? Bukanya dari jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12. Ya. Jam 12 malam mas? Malam. Malam? Oh iya. Ini buka dari tahun berapa mas? Dari 2022 tahun kemarin. Hasil dari 1 tahun ini jualan ini hasilnya udah apa aja itu? Nah, untuk hasil kita ya alhamdulillah tercukuplah untuk sewa juga, dan kita akan mencoba membuat cabang. Rencananya di mana mas? Rencananya di Jogja dulu. Sudah dulu. Kurang lebih 2. Habis itu udah 2 kita kota lain. Kota lain. Yang best seller apa mas? Sate ayamnya ya paket. Yang sate merah itu ya mas ya? Kita pakai bumbu kaldu juga ya. Oh ada bumbu kaldunya. Kalau satu porsi itu berapa tusuk mas? 5 tusuk. Berapa jenis menu di sini mas? Di sini 2, baru 2. Apa aja? Ya sate sama lontong kikil. Kalau kikilnya berapa kilo? Kikilnya cuma 2 kilo. Itu sebenarnya menu pendamping atau gimana sih? Kalau kikil tuh? Kalau enggak ya kayak tambahan aja mas. Berarti kan ayam kan, sate kan cuma ayam, kita pengen yang ada unsur sapnya dan maksudnya buat kuah juga gitu loh. Jadi kita adakan aja kikil gitu. Kalau untuk lontongnya ini mas, satu hari berapa? Picis? Lontong 30 sampai 50 mas kira. Ini ada kedus-kedus menerima online-nya enggak mas? Apa? Menerima online-nya enggak? Iya ada Gojek, GoFood ada. Oke saja. Sini alamatnya mana tuh mas? Jalan Kari Urang KM 10. Dan kali orang nggak Gini. Mas untuk dulu tuh waktu awal-awal buka ada yang ngeremehin nggak sih mas jualan kayak gini? Ada dari teman sih kayaknya, dari teman. Ya mungkin kayak cuma jual sate aja gitu di pinggiran dulu kan, kita kayak tenda gitu. Tapi kan tetap kita terus belajar terus, akhirnya kita punya karyawan 4 waktu itu. Ini stape mas, tetap ya. stape. Prosesnya gimana nih mas? Kita awalnya di blender dulu yang Di setengahnya ya, biar lebih mencair gitu. Terus kita tambahin tape potongan. Tape apa nih mas? Singkong? Tape atau- singkong. Tape singkong. Ya, campurnya sama susu aja mas. Susu apa mas? Susu kental manis? Ya, susu kental manis. Itu di blender jadi satu. Ya, awalnya dari 1. Pernah nggak mas dalam sehari itu nggak laku? Alhamdulillah enggak pun
laku tapi dikit. Oh, paling rendah berapa mas kalau dulu? Dulu Paling rendah penjualan? paling rendah cuma dapat 5 porsi. Berapa? 5 porsi. 5 porsi. Iya, satu hari. Sekarang berapa porsi kalau sehari? Kalau sekarang kurang lebih ya 70 makanya. 70. Iya. Itu kalau sampai yang 2 juta tadi itu berapa porsi terus mas? Banyak loh itu. Banyak ya. Hmm. Wah. Idenya dari siapa mas? Ya lihat-lihat sih utamanya mas, lihat-lihat orang jualan dulu, jadi suka juga sama estape, jadinya nyoba jual gitu. Worth it nggak mas ini? Worth it mas, soalnya Banyak saya yang gini beli? ya. Nggak ada topping-topping mas? Toppingnya belum ada. Belum ada. Belum ada. Rencana ada topping apa? Apa ya? Dia yang tapi paling apa ya? Roti mungkin. Oh iya, Iya, roti. roti. Mas, untuk modal keseluruhan tahu nggak sih mas? Kira-kira berapa dulunya waktu kayak beli buat gerobak, meja kayak Oh gitu? ya, kalau dari teman saya sendiri yang modalin awal itu, dia modal awal 10 juta. 10 juta. Ya, untuk gerobak sama bahan-bahan awal lah. Itu sekarang udah balik modal belum mas? Alhamdulillah udah Udah berapa bulan itu? Kalau balik modalnya? setengah tahun mas. Setahun? Setengah tahun. Setengah tahun? Iya. Udah balik ya? 10 juta ya? Banyak loh itu. Suka dukanya mas jualan sate seperti ini? Ada nggak? Ada. Apa itu? Sukanya ya kita bisa merekrut teman-teman jadi tim, tambah saudara di sini. Kalau untuk dukanya ya kayak pedagang lainnya lah, kalau sepi itu jadi gimana ya. Ada kerjaan gitu. Mas ini kan laris terus ya? Iya. Tiap hari, terutama malam. Iya. Ya kan? Nah, resepnya biar tetap laris itu apa ya mas? Ya kita lebih gunakan kualitas, kebersihan juga, sama kita pelayanan selalu ramah ya. Setiap kita selesai transaksi penjualan gitu, kita selalu mengucapkan terima kasih ya Kak, Bu, Pak gitu. Saya selalu gitu. Tipsnya untuk memulai usaha itu harus dari mana dulu? Ya, yang pertama kita harus punya impian, fokus sama niat. Ya. Kita jalanin, urusan modal kita sambil jalan aja gitu. Yang penting digaske gitu.